anak-anak dimanapun kalian berada, masih tetap semangat belajar dari rumah ya. Bertemu kembali dengan Bu Chandra dengan pelajaran tema 3, subtema 1, kelas 4. Materi mengenali bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, anak-anak, pernahkah kamu melihat pohon mangga dan tumbuhan jagung? Apakah kedua tanaman tersebut memiliki ciri yang sama? Ayo, coba bandingkan melalui kedua gambar berikut ya. Cari tahu perbedaan dan persamaannya. Iya, benar sekali anak-anak. Kedua tumbuhan tersebut memiliki ciri-ciri yang sama. Memiliki akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, gambar apakah ini? Iya, ini adalah gambar akar ya anak-anak. Akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah. Ada pula beberapa akar yang berada di atas permukaan tanah seperti pada tumbuhan mangrove. Akar memiliki peran penting untuk kelangsungan hidup tumbuhan. Akar berfungsi sebagai penegak tumbuhan, pengisap air dan zat hara dari dalam tanah, serta ada beberapa akar yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Akar terdiri dari bulu akar yang berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah ke tumbuhan, dan tudung akar berfungsi untuk melindungi akar pada saat menembus tanah. Berdasarkan bentuknya, akar dibedakan menjadi dua ya. Ada akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut adalah akar yang tumbuh menjalar di dalam dan di atas permukaan tanah. Sedangkan akar tunggang, akar yang tumbuh masuk ke dalam tanah. Akar serabut dapat anak-anak jumpai pada tumbuhan berbiji keping satu atau monokotil. Contohnya tumbuhan kelapa, tumbuhan jagung, dan tumbuhan padi. Sedangkan akar tunggang dapat anak-anak lihat pada tumbuhan berbiji dua atau dikotil. Contohnya kacang tanah, mangga, dan lain sebagainya. Nah, pohon apa ini anak-anak? Iya, betul sekali. Ini adalah pohon beringin. Pohon beringin memiliki akar gantung. Fungsi akar gantung adalah mengambil uap air dan udara. Berdasarkan fungsinya, akar terdiri dari akar papan yang membantu tegaknya tumbuhan. Akar papan dapat anak-anak jumpai pada tumbuhan kenari ya. Selanjutnya, akar napas. Akar napas berfungsi untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Akar ini bisa anak-anak jumpai pada tumbuhan bakau. Selanjutnya, akar tunjang. Akar tunjang adalah akar penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contohnya pada tumbuhan pandan ya anak-anak. Fungsi akar yang pertama adalah menunjang berdirinya tumbuhan, menyerap air dan mineral dari dalam tanah, menyimpan cadangan makanan, dan bernapas. Batang.
Batang memiliki kambium. Kambium adalah lapisan sel pada tumbuhan berkayu yang berfungsi untuk perbesaran batang. Pada beberapa tumbuhan terdapat pembuluh angkut, yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air, mineral, dan zat hara dari dalam tanah menuju daun untuk proses fotosintesis. Sedangkan floem berfungsi mengangkut zat makanan hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jenis-jenis batang terdiri dari batang kayu, batang basah, dan batang rumput. Fungsi batang adalah tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Tempat menyimpan cadangan makanan, seperti pada tumbuhan tebu ya. Pengangkut air dan mineral dari akar ke daun, buah, dan bunga. Dan pengangkut zat makanan dari daun ke akar. Selanjutnya, daun. Daun memiliki bagian-bagian yang sama. Pada umumnya, daun berwarna hijau karena mengandung klorofil. Klorofil disebut juga zat hijau daun ya anak-anak. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Jadi, tumbuhan yang mengandung zat hijau daun dapat membuat makanan sendiri. Adapun struktur daun terdiri dari tangkai daun, tepi daun, tulang daun, dan helai daun. Nah, anak-anak, berdasarkan bentuk tulang daunnya, daun dibedakan menjadi beberapa bentuk ya. Yang pertama, daun menyirip dapat dilihat pada tumbuhan mangga. Daun melengkung, contohnya daun sirih ya. Daun menjari yang bentuknya seperti jari bisa anak-anak jumpai pada tumbuhan pepaya. Sedangkan daun sejajar contohnya daun pisang. Apa itu bunga? Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Bunga memiliki peran penting dalam perkembangbiakan tumbuhan karena pada bunga terdapat alat-alat perkembangbiakan yaitu putik dan benang sari. Nah, berikut adalah bagian-bagian bunga ya anak-anak. Bunga terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dasar putik, kepala sari, tangkai sari, kelopak bunga, mahkota bunga, bakal biji, dan tangkai bunga. Alat perkembangbiakan jantan pada bunga adalah benang sari. Sedangkan alat perkembangbiakan betina pada bunga adalah putik. Jika serbuk sari jatuh di kepala putik, maka akan terjadi proses pembuahan. Nah, anak-anak, pada bunga, mahkota bunga itu memiliki warna yang bermacam-macam ya. Fungsinya adalah sebagai penarik perhatian. Nah, siapa yang suka makan buah? Pasti anak-anak semua senang makan buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan. Buah terdiri dari daging buah dan biji. Bagian buah yang kita makan biasanya daging buahnya ya. Bagian-bagian buah terdiri dari tangkai buah,
untuk tempat melekat atau bergantungnya buah pada ranting atau dahan. Kemudian, kulit buah. Kulit buah merupakan lapisan paling luar untuk melindungi buah. Daging buah merupakan bagian buah yang dapat kita makan. Sedangkan biji buah merupakan bagian tumbuhan yang berada di dalam buah. Nah, anak-anak, ayo kita berlatih bersama. Pilihlah salah satu bunga yang ada di sekitarmu, kemudian sebutkan bagian-bagian bunga tersebut. Nah, anak-anak, bagaimana belajar anak-anak hari ini? Senang kan? Iya, kita jadi tahu apa saja bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Dan semuanya dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak Bu Guru yang hebat, pelajaran kali ini cukup sampai di sini ya. Anak-anak tetap semangat belajar walaupun harus belajar dari rumah. Sampai bertemu kembali. Dadah anak-anak Bu Guru yang hebat.